Polda Maluku klarifikasi dugaan pemerasan salah satu pejabat Polda. Kepolisian daerah atau Polda Maluku akhirnya buka suara terkait dugaan pemerasan yang dilakukan salah satu pejabat lingkup Polda Maluku terkait penanganan kasus lampu jalan di Kabupaten Buru. Melalui juru bicara Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rum Ohoirat menyatakan laporan adanya dugaan pemerasan oleh pejabat Polda seperti yang dilaporkan Gabriela Tirajo, istri dari almarhum Adi Yowana, salah satu kontraktor asal Surabaya, telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri beberapa waktu lalu. Dugaan perbuatan melawan hukum oleh salah satu pejabat Polda Maluku telah ditindaklanjuti sehingga diminta untuk semua pihak menunggu hasil pemeriksaan Propam. Ditegaskan, Kapolri telah mengarahkan bahkan Polda Maluku tidak akan melindungi anggotanya yang terbukti bersalah melakukan tindakan melawan hukum. Ohoirat juga mengatakan ada 6 laporan polisi tentang penipuan dan penggelapan yang masuk ke Krimun Polda Maluku berkaitan dengan Gabriela Tirajo dan suaminya almarhum Adi Yowana. Bahkan sebelum meninggal, lanjut Ohoirat, status almarhum Adi Yowana sudah menjadi tersangka bersama istrinya Gabriela. Ditegaskan kembali oleh Kabid Humas Polri dan khususnya Polda Maluku, tidak pernah melindungi anggota bila bersalah. Olehnya itu semua pihak diminta sama-sama mentaati proses hukum dan kepada Gabriela Tirajo dihimbau menaati proses hukum bila dipanggil untuk diminta dan diambil keterangannya. Terkait dengan informasi itu Propam sudah dilaporkan ke Propam Mabes Polri. Dan Propam Mabes Polri juga sudah turun ke Polda Maluku dan sudah melakukan penyelidikan terkait dengan hal tersebut. Oleh karenanya, kita tunggu saja hasil daripada Propam Mabes Polri. Yang jelasnya, sesuai dengan arahan dan perintah Bapak Kapolri, kalau anggota bersalah, jangan sampai dilindungi, tapi tetap diproses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karenanya, sekali lagi saya minta bahwa kasus ini sudah ditangani oleh Propam. Kemarin juga Propam sudah turun, biarlah kita tunggu hasil penyelidikan daripada Propam. Pada kesempatan terpisah, Direktur Kriminal Umum di Reskrimum Polda Maluku, Siharno membantah tudingan telah melakukan pemerasan terkait penanganan kasus lampu jalan di Kabupaten Buru. Tudingan dugaan pemerasan yang dialamatkan kepada Siharno oleh Gabriela Tirajo, istri dari almarhum Adi Yowana. Bahkan Harno yang dikonfirmasi melalui telepon seluler oleh wartawan pada Kamis 21 Oktober meminta istri salah satu kontraktor asal Surabaya itu untuk membuktikan tudingan tersebut. Dikatakan tudingan kepada dirinya tidak benar. Sebaliknya, saat ini penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan bernilai lebih dari 6 miliar rupiah yang berkaitan dengan Gabriela Tirajo dan suaminya almarhum Adi Yowana sedang diproses oleh Direskrimum Polda Maluku. Bahkan sebelum meninggal, kata Siharno, status almarhum Adi Yowana bersama Gabriela sudah menjadi tersangka. Sebelumnya Gabriela menuturkan jika dirinya bersama almarhum Adi Yowana sering dijadikan ATM oleh oknum pejabat Polda Maluku selama menangani perkara pembangunan lampu jalan di Kabupaten Buru Desember 2019 lalu. Saat itu, proyeknya sudah selesai dikerjakan, namun anggarannya belum juga dibayarkan kepada almarhum Adi Yowana selaku kontraktor di proyek tersebut. Laporan tersebut ditindaklanjuti dan hasil mediasi, uang proyek sebesar 700 juta rupiah yang seharusnya harus diberikan kepada almarhum Adi. Faktanya, hanya sebesar 400 juta rupiah, sedangkan sisa 300 juta rupiah tidak diserahkan. Menurut Gabriela, sisa uang 300 juta rupiah dipakai pejabat Polda Maluku yang diketahui adalah Direskrimum Polda Maluku, Siharno, seperti yang beredar luas melalui pemberitaan media di Ambon. Dikatakan, Direskrimum juga tidak sengaja meminta uang, tetapi biaya hotel dan tiket penyidik di Namlea. Melihat langsung progres pembangunan lampu jalan, termasuk pembelian sepeda lipat seharga 15 juta rupiah.